Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salmawati dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai membaca. Pengertian membaca, manfaat membaca, tujuan membaca, faktor-faktor membaca. Sebelumnya, video kali ini saya buat demi memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah berbicara. Oke, kita langsung saja pada pembahasan kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like and komen ya. Oke, pengertian membaca. Membaca merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dalam KBBI, membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Menurut Yunus 2012, membaca adalah aktivitas agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Menurut Tarigan, membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Sedangkan menurut Mr. Tampu-Balon, membaca adalah kegiatan yang dapat diartikan sebagai pemikiran, sehingga dalam pemahaman sebuah tulisan dengan materi membaca sebagai sebuah proses penalaran. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pengertian membaca. Kali ini kita akan berlanjut pada faktor membaca. Misalnya faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal ini terdiri dari minat, inteligensi, bakat, tujuan membaca, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternalnya itu didukung dengan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, sarana membaca, dan tradisi membaca. Dari dua faktor tersebut, sadar jika kita gabungkan akan menjadi poin yang sifatnya sangat kompleks dan tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Sekarang jenis-jenis membaca. Oke, yang pertama itu membaca bersuara. Membaca bersuara itu aktivitas membaca yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, seperti membaca nyaring. Misalnya, membaca nyaring itu kegiatan membaca yang dilakukan dengan keras dalam buku petunjuk guru bahasa Indonesia ini untuk SMA disebut dengan membacakan. Kemudian membaca teknik. Membaca teknik ini biasanya disebut membaca lancar. Dalam membaca teknik harus memperhatikan teknik atau cara, seperti mengucapkan bunyi yang meliputi kedudukan itu mulut, lidah, dan gigi. Itu cara menempatkan tekanan kata, tekanan kalimat, dan tanda-tanda baca sehingga mengumpulkan intonasi yang teratur. Kemudian kecepatan mata yang tinggi dan pandangan mata yang jauh. Kemudian membaca indah. Membaca indah ini hampir sama dengan membaca teknik, yaitu membaca dengan memperlihatkan teknik membaca, terutama lagu, ucapan, dan mimik membaca sejak dalam apresiasi sastra. Kedua, membaca tidak bersuara. Membaca tidak bersuara itu membaca dalam hati. Adalah aktivitas membaca dengan mengandalkan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Jenis membaca ini bisa disebut membaca dalam hati. Adapun jenisnya itu seperti membaca teliti. Membaca teliti ini adalah membaca yang menuntut suatu pemutaran atau perbalikan yang menyeluruh. Kemudian membaca pemahaman. Membaca pemahaman itu membaca yang penekanannya diarahkan pada keterampilan yang memahami dan menguasai isi bacaan. Kemudian membaca ide. Membaca ide itu membaca yang dimaksud mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Dan kemudian membaca kritis. Membaca kritis itu membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Kemudian membaca telaah bahasa.
membaca telah bahasa itu ada dua hal ya, membaca bahasa asing atau membaca yang tujuan utamanya adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Membaca sastra yaitu membaca yang bercermin pada karya sastra, membaca yang bercermin pada karya sastra dari keserasian, keharmonisan antara bentuk dan keindahan hati. Kemudian membaca skimming itu atau membaca sekilas, cara membaca yang hanya mendapatkan ide pokok. Skimming itu dilakukan secara sistematis sehingga dapat memahami isi tulisan dalam waktu singkat. Sedangkan membaca cepat itu keterampilan memilih isi bahan yang harus dibaca sesuai dengan tujuan kita, yang ada relevansinya dengan kita tanpa membuang-buang waktu untuk memahami bagian-bagian lain yang tidak diperlukan. Kemudian ada manfaat membaca. Pertama itu membuat otak berkembang. Manfaat yang kedua adalah otak kita jauh lebih berkembang. Beda loh ketika otak yang dibiasakan membaca, rasanya otak jadi lebih aktif berpikir dan terlatih melakukan analisis kecil-kecilan. Setidaknya dari kebiasaan kecil ini akan mempengaruhi kamu dalam melakukan ide, bertutur kata, dan lain sebagainya. Setidaknya cara berpikir kamu lebih jernih dan lebih berkembang. Kemudian meningkatkan pengetahuan. Membaca terbukti efektif meningkatkan pengetahuan kamu. Tidak hanya itu, otak kamu lebih mantap pula dalam urusan mengingat setiap kali kamu memiliki sebuah masalah atau kendala. Kamu bisa menggunakan pengetahuan yang kamu miliki untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapanmu. Kemudian menjadi pribadi yang lebih berpikir. Ini membantu kamu menjadi pribadi yang lebih berpikir sederhana dalam menyikapi permasalahan. Orang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik, dia memiliki cara dan solusi sendiri, di mana keputusan solusi yang diambil sebagai cermin bahwa ada banyak solusi sederhana. Masalah harusnya disikapi lebih bijak, mudah, dan tidak terlalu berpikir secara berlebihan atau lebih akrab kita sebut dengan upaya menyederhanakan masalah. Kemudian sebagai penghibur, bagi sebagian orang yang memanfaatkan membaca buku tidak hanya untuk memperluas wawasan saja, tapi juga untuk mencari kesenangan, hiburan, atau pencerahan dari setiap masalah yang ada. Apalagi buku-buku humor, novel, atau buku yang menarik tapi lucu akan membuat pembaca merasa terhibur. Memang senyum-senyum sendiri dengan buku yang dipegangnya lah. Kemudian meningkatkan daya ingat. Membaca akan melatih otak untuk tetap aktif. Sel-sel dalam otak akan aktif dan terbiasa untuk melihat sesuatu yang baru atau kata dalam waktu yang cepat. Pada saat membaca, kita akan membaca kata-kata dalam waktu singkat. Disitulah kita akan menguji ingatan kita. Kita akan hafal dengan sendirinya, walaupun tidak menghafalnya. Hafal atau tidaknya tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Ada orang yang membaca satu kali dia langsung paham dan hafal. Ada juga orang yang sudah melakukannya 5 kali tapi belum hafal. Yang penting terus berlatih dan giat, pantang menyerah. Kemudian di sini ada teknik membaca. Yang pertama itu scanning. Teknik scanning atau pemindaian merupakan metode yang sering digunakan daripada teknik lainnya. Dalam teknik ini kita hanya ingin membaca untuk informasi spesifik seperti kata kunci, angka, nama, dan sebagainya. Teknik ini dapat kita terapkan dengan membaca baris subjek dan tentukan apakah yang kita cari itu atau bukan. Selain itu, kita bisa memindai hal yang kita cari dengan jari kita sebagai panduan. Cara ini adalah teknik terbaik untuk digunakan saat kita membutuhkan informasi spesifik dengan cepat. Kemudian teknik skimming. Teknik skimming ini melibatkan membaca lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Jadi seperti pemindaian, kita terlebih dulu harus mendapatkan ide utama materi sebelum mencari detail tertentu yang mendukung. Teknik ini paling bagus untuk karya non-fiksi.
Namun teknik ini tidak disarankan untuk membaca kontrak novel atau makalah penelitian karena kita mungkin melewatkan detail pentingnya. Teknik skimming dapat kita gunakan untuk membaca ulasan seperti testimoni untuk mendapatkan jelasan keseluruhan dari produk atau layanan. Intinya dengan teknik ini kita bisa membaca bagian-bagian penting dan meninggalkan yang tidak perlu. Kemudian ada membaca intensif. Membaca intensif itu adalah teknik yang paling memakan waktu dari semua teknik membaca. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menyimpan informasi jangka panjang. Metode ini direkomendasikan terutama untuk siswa bahasa karena membantu mereka benar-benar memahami arti kata-kata dalam konteksnya. Namun, cara ini juga bagus untuk menganalisis laporan dan penelitian terperinci. Digunakan bersama dengan skimming dan pemindaian. Membaca intensif dapat memperluas wawasan kita dan membantu menyimpan informasi penting lebih lama. Kemudian ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini berfokus pada membaca untuk kesenangan. Strategi ini bagus tidak hanya untuk karya fiksi, tetapi juga untuk meningkatkan tulisan dan memperluas kosakata. Tidak ada teknik khusus dalam teknik membaca ekstensif. Membaca hanya membaca bacaan sesuka hati mereka. Mereka bisa menggunakan cara mereka sendiri dan bagaimana memahami materi yang dibaca. Oke. Baik guys, terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe akun saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.